Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Al-hadits as-samin wal arba'un. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumul khandaq. Mana Allah kuburahum wa buyutahum nara. Kama saghaluna 'ani salatil wusta hatta ghabati syamsu. Wa fi lafdin li muslimin saghaluna 'ani salatil wusta ay salatul ashri summa salaha bainal maghribi wal isya'i. Dari Ali radhiyallahu ta'ala bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khandaq, semoga Allah memenuhi kubur mereka dan rumah mereka dengan api sebagaimana mereka telah menyibukkan kita, melalaikan kita dari salat al-wusta sehingga matahari tenggelam. Dalam riwayat yang lainnya, saghaluna ani salatil wusta, mereka telah melalaikan kita dari salat al-wusta, yaitu salat asar. Kemudian beliau mengerjakan salat asar bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Walahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan baginya pula dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil ashri hatta ihmaratis syamsu aw isfarrat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saghaluna an salatil wusta ay salatul ashr mana Allahu ajwafahum wa quburahum nara aw hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, orang-orang musyrik telah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan dari mengerjakan salat asar sehingga matahari berwarna merah atau kekuning-kuningan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saghaluna an salatil wusta, mereka telah melalaikan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Semoga Allah memenuhi perut mereka dan kubur mereka dengan api neraka. Dalam riwayat yang lainnya, semoga Allah menaburkan dalam perut mereka dan kubur-kubur mereka itu api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Asy-Syaikh Al-Bassam, berkata Syekh Al-Bassam, gharibul hadis. Yang pertama tentang istilah hadis yang asing dalam pengertian ilmu hadis. Yang pertama al-khandaq. Al-khandaq yakni ukhdudun atau ukhdudu hafrihi. Ukhdudun hafarahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu ahata bishimalil Madinah al-Munawwarah minal hurrati syarqiyah ila hurratil gharbiyah haitsu kanat jumu'ul aduwi tahasurun sanata 5 minal hijrah. Khandaq ini sebuah paret yang digali oleh Rasulullah bersama para sahabat sebagai sesuatu yang membatasi, berada pada sisi selatan kota Madinah Munawwarah, dari memanjang mulai dari timur menuju ke barat, dilakukan oleh Nabi sebagai benteng untuk menghalangi kaum musyrikin tatkala mereka bersatu berkumpul mengepung kota Madinah. Ini terjadi pada tahun keberapa? 5 dari tahun-tahun Hijriyah. Perang Khandaq juga disebut dengan oleh sebagian para ulama dengan perang apa? Ahzab. Perang Khandaq juga disebut dengan perang Ahzab. Kenapa disebut Ahzab?
Ahzab itu maknanya apa tuh? Bersekutu atau berkumpul. Maka disebut dengan perang Ahzab karena orang-orang musyrikin mereka bersekutu dengan orang apa? Yahudi pada saat itu. Makanya disebut dengan Ahzab. Nah, dan Khandaq ini kalau zaman sekarang sudah tidak terlihat. Dan Khandaq ini digali pada masa Nabi itu dekat dengan pasar-pasar di mana dahulu kaum muslimin berdagang. Dan sekarang pun demikian, tetap jadi pasar. Cuma Khandaqnya sudah tidak kelihatan. Ditutup dengan apa? Jalan raya. Ada faedah yang bisa kita ambil. Kalau sebagian orang berkata pemerintah Saudi itu suka menutup apa? Tempat-tempat sejarah. Jawabannya karena ada alasan dari Nabi SAW yang bersabda, la tattabi'u athara man qablakum. Athara man qablikum. Jangan kalian mengikuti jejak bekas-bekasnya orang yang datang sebelum kalian. Qad halaka man qablakum. Celaka orang-orang yang datang sebelum kalian itu bitibai athari man qablihim. Ketika mereka mencari-cari jejak-jejak orang-orang yang datang sebelum mereka, maksudnya au kama qala alaihi wasallam, mencari-cari situs-situs itu enggak baik. Karena biasanya yang seperti itu mendatangkan perbuatan apa? Bid'ah sampai kepada perbuatan syirik. Itu kenyataannya demikian. Ya toh? Gua Hira enggak mungkin ditutup. Kalau ini ditutup fitnah, tapi coba antum lihat sekarang. Ketika Gua Hira itu tidak ditutup, apa yang dilakukan oleh manusia? Tempatnya sudah tinggi, itu sulit loh ya naiknya. Bisa sampai 1 atau 2 jam baru sampai di atas. Tapi itu dicari orang, mau juga mereka naik ke atas. Paham tuh? Nah, apalagi di negeri kita ini, masya Allah. Kalau di negeri ini semua situs, nah ditampakkan, iya. Sampai bekas jejak perjalanannya seorang pejuang Jenderal Fulan misalnya begitu, dijadikan apa? Ini apa namanya, kebiasaan tiap tahun untuk napak tilas begitu. Napak tilas. Ya rusak umat ini. Nah Khandaq itu ditutup oleh pemerintah Saudi untuk itu. Coba kalau seandainya tidak, mungkin orang-orang akan menjadikan Khandaq itu tempat apa? Keramat. Di atas di dekat Khandaq itu sekarang dibangun masjid. Ya. Mereka menyebutnya dengan masjid apa? Masjid Sab'ah, ya. Di atasnya itu, di atas bukitnya itu ada seperti benteng. Itu oleh manusia dianggap tuh benteng sejak zamannya Nabi, padahal nggak ada nas yang menyebutkan hal itu. Nggak ada sama sekali riwayat menyebutkan hal itu. Cuman berkembang cerita itu benteng di zaman Nabi, satu-satunya benteng nggak dihancurkan. Coba kalau seandainya demikian disebarkan, pasti orang berbondong-bondong mengusap-ngusap itu benteng untuk dapat apa? Barakah. Nah, ini contoh faedah. Kenapa sebagian ulama kita mengatakan yang kayak begitu itu tidak diperlukan lagi, maka ditutup. Ini Khandaq ya, karet. Yang kedua, istilah yang asli yang berikutnya adalah al-wusta. Wusta itu sebenarnya artinya apa? Tengah. Wusta itu memiliki makna yang di tengah. Nah, ikhwafillah rahimanillah, muannasun min awsat. Bentuk muannas dari awsatun itu adalah wusta. Awsatus syai' maknanya adalah khiyaruhu. Arti dari awsatus syai' yang terbaik dari sesuatu. Wa min dzalika qaulu ta'ala, karenanya Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian itulah kami telah menjadikan kalian sekelompok umat yang wasaton. Apa wasaton? Khiyaran, pilihan terbaik. Umat terbaik, umat pilihan. Nah, salah satu sifatnya apa? Adil. Wasaton juga bermakna apa? Adil atau pertengahan. Al-mana al-ijmali, secara umum makna hadis ini kata Syekh Al-Lubasan, yani saghalal musyrikun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bil murabitati wa khirasatil madinah wa anfusahum an salatil asri hatta, ini hilang sini,
hatta ghabat asyamsu. Orang-orang musyrik itu membuat Nabi sibuk. Demikian pula para sahabat Nabi menjadi sibuk untuk menjaga perbatasan dari kota Madinah, mengawasi kota Madinah, juga jiwa mereka. Akhirnya mereka itu lalai dari sholat asar, lupa dari sholat asar, sampai-sampai matahari sudah tenggelam, sudah hilang. Falam yusallihan Nabi, maka Nabi belum mengerjakan salat asar sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu, sahabatnya juga belum mengerjakan salat asar illa ba'dal ghurub, kecuali beliau kerjakan bersama sahabatnya setelah apa? Matahari sudah tenggelam. Padahal waktu salat asar itu kapan, ikhwan? Waktu salat asar itu bagaimana? Iya, waktunya mulainya kapan? Sudah dipelajari loh. Awal waktu salat asar itu kapan masuknya? Ketika ayo, kalau masih terang, duhur terang juga. Apa ya? Panjang bayangan sama dengan tinggi sebuah benda. Ya, sahih, kan? Dan itu akhir dari salat apa? Duhur. Akhir salat asar kapan? Iya, ketika matahari telah tenggelam, berarti sudah berakhir salat asar, dan itu tanda masuknya waktu salat maghrib. Nah, sehingga para sahabat dan Nabi dan para sahabat ini mengerjakannya justru sesudah masuknya maghrib. Nah, fada'a alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamla'a ajwafahum wa kuburahum naran. Kemudian Nabi berdoa dengan sebab ini agar Allah memenuhi rumah, perut dan kubur mereka dengan apa? Api neraka. Supaya Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka itu dengan api neraka. Di sini kita bisa mengambil faedah. Boleh mendoakan orang kafir, tapi jangan ditakyin. Kan Nabi mengucapkan kalimat mala Allahu ajwafahum wa kuburahumun nara. Semoga Allah memenuhi rumah mereka, kuburan mereka dengan api neraka. Ini mendoakan yang bersifat apa? Umum. Tidak disebutkan nama-namanya. Enggak boleh kalau kita mendoakan nama orang per orang. Semoga si fulan dicelakakan oleh Allah. Karena kita enggak tahu, bisa jadi orang per orang diberi apa? Hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hidayah itu di tangannya Allah. Hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu Nabi ketika doa kunut nazilah disebut nama-nama orang Quraisy satu persatu, ditegur oleh Allah. Kalau tidak diizinkan lagi Nabi mengucapkan doa kunut nazilah dengan menyebut nama orang tertentu. Contoh yang lainnya Nabi mengucapkan begini, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Allah laknati Yahudi dan Nasrani, berarti tidak disebutkan nama-namanya. Hanya disebutkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini juga boleh. Saya untuk mengikhwati. Nah, kalau kita mengatakan misalnya semoga Allah melaknat orang-orang musyrikin, ya boleh. Ini boleh. Nah, tapi kalau kita menyebutkan si fulan yang musyrik, ini tidak boleh. Karena boleh jadi orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, boleh kalau memang yang disebutkan oleh syariat memang mereka pantas didoakan atau didoakan dan kejelekan. Misalnya siapa? Iblis. Iblis maka kita mengatakan apa? Laknatullah alaihi. Siapa lagi? Fir'aun. La'anahullah. Semoga Allah melaknatnya. Benar. Karena udah pasti masuk ke dalam neraka. Siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab, yang Allah justru mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ya kalau misalnya George Bush masih hidup apa sudah mati? Nah, ya kita kan nggak tahu apakah dia tobat atau tidak. Udah sangat kejam Ustaz, nggak mungkin dia tobat, kata siapa? Dahulu manusia sebelum mereka, sebelum orang ini juga banyak yang berbuat kejam, tapi kemudian diberi hidayah oleh siapa? Allah. Saya tidak mengatakan bahwa supaya orang yang dapat hidayah, tidak begitu yang saya maksud. Maksudnya begini, bahwa memang sekali lagi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Ikrimah itu kurang apa jahatnya dengan Nabi? Bahkan dia membayar orang untuk membunuh
Nabi masuk Islam enggak? Ya. Membaguskan Islamnya tidak? Ya. Yang paling tampak nyata siapa? Abu Sufyan, panglima perangnya orang musyrik. Memerangi Nabi beberapa kali di medan perang, dia memerangi Nabi. Perang Badar Sugro, perang Badar Kubro, perang Uhud, ikut enggak? Ikut. Perang Khandaq ikut enggak dia? Ikut. Masya Allah, kejahatannya seperti itu. Tapi Allah menakdirkan Abu Sufyan masuk Islam, lalu membaguskan keislamannya, mati dalam keadaan Muslim. Maka dia masuk dalam jajaran kategori siapa? Sahabat yang secara umum Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Pelajaran besar buat kita. Nah, kemudian alhamdulillah rahimanillah. Tapi kalau mendoakan kebaikan disebut namanya dianjurkan. Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Saat itu beliau dalam keadaan musyrik. Didoakan oleh Nabi SAW masuk Islam biiznillah dengan izin Allah SWT. Nabi pernah mengatakan, ya Allah, kuatkan Islam dengan 2 Umar atau salah satu darinya. Siapa yang dimaksud Umar di sini? Umar yang pertama siapa? Abu Jahal. Umar yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih oleh Allah siapa? Umar bin Khattab. Ini mendoakan kebaikan. Fahimtum ikhwati? Penduduk Taif yang menyakiti Nabi, malaikat saja menawarkan kepada Nabi diletakkan gunung di sana. Kalau Nabi mau meminta kepada Allah Ta'ala. Tapi Nabi justru berdoa, innahum qaumun yajhalun la ya'lamun. Mereka kaum yang bodoh, enggak tahu. Mereka tidak mengerti. Insyaallah. Nah, maka hafizah rahimani wa rahimakumullah, begitulah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang soleh sebelum kita. Fada alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamna ajwafahum wa quburahum nara. Maka Nabi kemudian berdoa agar Allah menimpakan kepada mereka hukuman dengan dipenuhi rumah dan kubur mereka dengan api neraka. Sebagai apa? Jazaan ma'aduhu wa sahibahu wa saghaluhum an salatil asri. Sebagai balasan yang layak karena sikap mereka menyakiti Nabi berserta sahabatnya, lalu menjadikan sebab mereka lupa dari mengerjakan salat asar. Allati ya afdhalus salawat, di mana salat asar itulah seutama-utama salat. Ini khilaf para ulama, mana lebih utama? Salat subuh atau salat asar? Semuanya wajib jelas. Semuanya wajib. Mana lebih afdal? Mana lebih baik? Salat subuh atau salat asar? Ini khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan salat subuh, alasannya karena ucapan Nabi menyebutkan rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Itu sebelum salat subuhnya. Apalagi salat subuhnya. Alasan yang lainnya, inna qur'anal fajri kana masyhur. Sesungguhnya Quran yang dibaca di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, ini salat subuh. Quran yang dibaca pada waktu salat subuh. Pendapat yang kedua mengatakan salat asar. Karena Allah mengatakan hafidu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu, dan lalu disebut lagi oleh Allah salat wusta. Padahal salat wusta itu bagian dari 5 waktu, tapi ditegaskan lagi oleh Allah. Faham tuh? Wallahu a'lam. Penulis buku ini siapa? Syekh Al-Bassam berpendapat yang paling kuat yang mana? Salat wusta. Salat asar menurut beliau demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ikhtalafal ulama'u fil muradi bil wusta allati hasallahu al muhafadhati 'alaiha biqauli hafidu 'ala salawati wa salatil wusta. Hafidu 'ala salawati wa salatil wusta. Ulama kita berbeda pendapat apa yang dimaksud dalam firman Allah, jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta dalam ayat ini? Ulama kita berbeda pendapat, ala aqwalin katsiratin, sampai pendapat yang sangat banyak. Dzakara Syaukani ala 17. Sampai Imam Syaukani menyebutnya perselisihan ini mencapai 17 pendapat. Banyak sekali, kawan. 17 kaul para ulama.
Nah, disebutkan dalam kitab Nailul Autor juz 1 halaman 311. Wa dzakara adillatahum, beliau menyebutkan secara rinci masing-masingnya punya dalil. Wa laisa bina hajatun ila dzikri syai'in min dzalika khasyatan anil italah. Di sini bukan tempat bagi kita nggak berhajat untuk menjelaskan satu persatu darinya karena dikhawatirkan akan terlalu bertele-tele atau berpanjang-panjang masalah ini. Wa qillatul faidatil matlubah, sementara faedah yang dicari dapatkan cuma sedikit. Walladzi tadullu alaihi al-ahaditsus shahihah as-sarihah, lalu beliau menyimpulkan yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih lagi gamblang atau jelas. Wa ilaihi dhaba jumhur salaf wal khalaf. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama-ulama yang ulama-ulama yang datang sebelum kita dan ulama-ulama yang datang belakangan. Anal murada biha salatul asri, bahwa yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Wa ma ada hadzal qaul wa ma ada hadzal qaul fahuwa dhaifud dilalah. Adapun selain dari pendapat ini yang mengatakan salat selain asar, dalilnya lemah, pembuktiannya tidak kuat, sakitul hujjah, hujjahnya terbantahkan. Ma yuqadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Pertama, annal murada bi salatil wusta salatul asyri. Yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Berdasarkan apa? Lima ja'a fi sahihaini, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Ali qala, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, kunna narahal fajra hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumal ahzab. Dulu kami berpendapat salat wusta itu maksudnya salat apa? Subuh. Sampai kami kemudian mendengar Rasulullah berkata pada perang Ahzab. Perang apa Ahzab ini, kawan? Khandaq. Barakallahu fikum. Saghaluna an salatil wusta, ay salatul asr. Mereka telah melupakan kita, membuat sibuk kita lalu lupa dari salat asar, salat wusta yaitu salat asar. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Athir, Imam Ibnu Athir mengatakan sumiyati salatul wusta, dinamakan asar itu dengan salat al-wusta li'anna afdhalu salati wa a'dhamuha ajran, karena sesungguhnya dia itulah seutama-utama salat dan seagung-agung pahala yang didapatkan darinya. Walidzalika, oleh karena itu, khussat bil muhafadhati 'alaiha, dikhususkan, dianjurkan, ditegaskan kembali agar dijaga salat ini tepat pada waktunya. Ada alasan yang lain kenapa harus salat ini dijaga tepat pada waktunya, karena pada waktu salat asar itulah amal kebaikan manusia naik ke langit. Fahim? Diangkat oleh Allah. Sehingga dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi menyebutkan sia-sianya amal seseorang dalam satu hari hanya karena sebab meninggalkan salat wusta. Yang salat asar. Jadi kalau ada orang dalam satu hari itu mulai dari maghrib, kan hitungan hari dalam Islam itu maghrib ya, mulai dari maghrib dia sholat, kemudian isya, sholat sunnahnya, sodakohnya, qiyamul lailnya, dan yang lain-lainnya sampai datang asar dia nggak sholat, itu ditolak oleh Allah pahalanya, tidak diangkat ke langit pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah makanya kafilah rahimakumullah, sholat wusta ini penting, jangan sampai meremehkannya. Tsaniyah, yang kedua, jawazu ta'khiri shalah an waqtiha li adami tamkin min adaiha. Bolehnya mengakhirkan salat dari waktu yang telah ditetapkan karena di waktu tidak memungkinkan kita mengerjakannya. Situasinya nggak mungkin, perang, apalagi tersibukkan dengan perang ini, kemudian diundurkan waktu salatnya karena memang nggak memungkinkan dikerjakan pada waktunya. Dan mungkin juga bukan karena sebab perang, misalnya karena sebab apa? Operasi. Ya, antum mau sholat duhur, antum dokter, antum mengadakan operasi mulai dari jam 10 pagi, ternyata operasinya 5 jam, selesainya jam berapa ya kawan?
5. Ngitung gitu kok sholat banget ya kawan. Jam berapa? Nah, jam 3 sore masuk asar atau belum? Masuklah, katakan demikian. Berarti kan 2 sholat nggak ketemu. Boleh dijamak. Jamaknya jamaah apa? Takhir. Antum yang menjadi pasiennya juga boleh. Seandainya Anda tahu nanti ba'da zuhur operasinya, kemungkinan nanti bangunnya jam 10 malam karena dibius loh. Nah, dikerjakan dulu sholat zuhurnya, dijamak dengan asar. Jamak apa? Takdim. Fahim? Ketika bangun jam 10 malam kan ini waktu sholat apa? Isya. Nah, jamaklah maghrib dengan isya. Jamak apa namanya? Takhir. Dan itu karena memang tidak memungkinkan dikerjakan di waktu itu. Dan inilah makna firman Allah Azza wa Jalla, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di antaranya demikian. Wa la'alla hadza qabla an tus'a salatul khauf. Boleh jadi ini dilakukan kasus dalam perang Khandaq itu karena belum disyariatkannya salat apa? Khauf. Apa tuh salat khauf itu ya, kawan? Salat perang. Hah? Salat pakai khuf. Ini bukan khuf, khauf. Beda khauf dengan apa? Khuf. Ini bukan salatul khuf, tapi salat apa? Salatul khauf. Salat khauf. Iya, karena suasana yang mencekam. Jadi bukan hanya perang, bencana alam juga. Karena ada suatu bencana yang terjadi terus menerus dan ini suasananya mencekam, boleh dilakukan salat apa? Khauf. Naam kadalik. Dan salat khauf itu bisa dilakukan dalam keadaan perang sambil mengendarai kendaraannya atau kuda atau ontanya, nggak dilarang. Nanti kita akan sampai pada penjelasan salat khauf insyaallah. Fa innahum umiru ba'da dzalika bi salati rijalan aw rukbanan. Rujalan aw rukbanan. Kata beliau bukan rijalan ya, rujalan aw rukbanan. Karena sesudah itu mereka ini diperintahkan sholat tepat waktu baik dalam kondisi berjalan kaki maupun naik kendaraan. Yang sholat khauf sejak saat adanya syariat sholat khauf itu nggak ada alasan dia harus sholat kalau sudah masuk waktu. Demikian. Qala al-Qadiyat. Tapi Imam Qadiyat mengatakan yakni apa ya kawan? Akhiruha qasdan. Wa salatul khauf nasikhatun lihada. Justru kebalikannya, salat khauf itu dimansuhkan dengan hal ini, mengakhirkannya dengan sengaja ketika itu. Nabi sengaja mengakhiri apa? Bahkan kaum muslimin boleh sengaja mengakhirkannya. Bahkan salat khauf itu jadi mansuh karena sebab ini. Ini menurut pendapat Qadiyat yang kebalik dengan apa yang disebutkan pada kemungkinan yang pertama. Kata Ibnu Hajar, hada aqrab. Wala siyama wa qad waqa inda Ahmad wa Nasa'i fi hadisi Abi Sa'id anna dzalika kana qabla ay yanzilallahu fi salatil khauf farujalan aw rukbanan. Ini jauh lebih dekat kepada kebenaran, terutama lagi sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dari hadis Abu Sa'id bahwasannya demikian itu sebelum diturunkannya oleh Allah syariat tentang apa? Salat khauf, di mana salat dalam keadaan berjalan kaki atau menaiki kendaraan. Alhasil kesimpulannya alhamdulillah la ba'sa bihi, kalau manusia itu dalam kondisi yang sangat terdesak, kemudian apalagi dia tersibukkan lalu lupa mengakhirkan apa? Salatnya. Yang dohir dari hadis ini Nabi melakukannya bukan dengan sengaja. Ya toh? Karena datang Umar berkata, aku belum sholat. Kata Nabi, aku juga. Saghaluna an salatil wusta, mana Allahu ta'ala ajwafahum wa kuburahum nara. Mereka membuat kita lupa dari mengerjakan salat wusta. Semoga Allah penuhi rumah dan kubur mereka dengan api neraka. Nah, makanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, justru itu menunjukkan bahwa Nabi tidak sengaja melakukannya. Menyengaja meninggalkannya bukan udzur syar'i, enggak boleh. Kalau sengaja meninggalkannya karena udzur syar'i seperti tadi itu ya. Kasus apa tadi itu? Nah, pengobatan, operasi dan semisalnya. Kalau ruqyah gimana? Kira-kira ruqyah bagaimana? Antum meruqyah si fulan gitu kan? Di tengah-tengah meruqyah azan.
Dihentikan apa dilanjutkan? Sholat dulu atau diselesaikan rukyahnya? Antum tinggal sholat, dia teriak-teriak, orang kemasukan jin. Memangnya orang kemasukan jin bisa udah sadar dulu bisa begitu alhamdulillah. Nah kata ini, mungkin beberapa kasus bisa ya. Tapi ketika dia masuk bagaimana? Dilanjutkan tidak? Nah dalam situasi ini sama. Ketika memang dia membutuhkan untuk diruqyah sampai dia itu keluar jinnya supaya dia tidak tersakiti. Maksudnya ketika diruqyah itu kan teriak-teriak dia. Nah, ya dibaca sampai tuntas selesai. Faham tuh? Kalau memang ini kondisinya demikian. Tapi kalau ada yang memang begitu di ruqyah dia teriak-teriak, begitu kita baca Quran selesai, ditanya gimana Bu, pusing kepala saya, berarti dia sadar. Kalau seperti ini maka apa? Dihentikan. Faham tuh? Nah, kadalik. Nah, kalau misalnya pekerjaan seperti misalnya antum merapat lah begitu, dihentikan atau tidak? Itu juga ada rinciannya. Faham tuh? Ada rinciannya, rapat yang sangat mendesak dan penting. Misalnya ini harus memutuskan ini, ngeluncurkan bom nuklir atau enggak kan gitu yang penting. Misalnya, Ustaz kan belum terjadi Ustaz. Kalau terjadi enggak sempat rapat lagi sudah ya alhamdulillah. Wadah maka saudara kaum muslimin kalau kondisi seperti itu maka boleh ditunda untuk mendapatkan sebuah maslahat yang besar. Maka dikembalikan kepada kondisi atau keadaan tertentu tersebut. Tayyib yang ketiga, anna man dala anis salati fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Orang yang terlupakan dari mengerjakan salat pada waktunya, dia harus mengerjakan tatkala apa? Teringat. Tapi ada khilaf para ulama kalau ada orang lupa salat asar. Ada orang lupa sholat asar. Nah, kemudian dia ingat di waktu sholat subuh, bukan bisa di subuh. Selesai sholat subuh dia ingat, ini belum asar. Apakah dia mengerjakannya ketika dia teringat itu? Apakah dia mengerjakannya nunggu datangnya waktu asar berikutnya? Ini ada khilaf para ulama. Paham? Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan dikerjakannya di waktu asar. Karena alasan beliau firman Allah Azza wa Jalla, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman waktunya telah ditetapkan. Maksudnya duhur ya di duhur, asar ya di asar, enggak boleh asar di waktu subuh. Saya tahu. Nah, ini juga pendapat yang dipilih Daud Al-Dhahiri. Pendapat yang lainnya mengatakan dia kerjakan sholat itu ketika dia ingat, dengan catatan bukan di waktu yang terlarang. Kalau ba'da subuh kan terlarang. Paham dong? Kalau ba'da subuh maka terlarang, maka tidak boleh. Pendapat yang ketiga, dia kerjakan ketika dia teringat. Dia di waktu yang terlarang ataupun tidak waktu yang terlarang. Alasan dari pendapat yang ketiga ini yang dilakukan oleh Nabi tadi itu. Nabi lupa salat asar, ingatnya di waktu salat apa? Sudah masuk waktu maghrib. Dalam riwayat yang sahih sudah kita baca sebelumnya, riwayat Imam Muslim, beliau kerjakan apa dulu? Asar, kemudian berapa? Maghrib, kemudian berapa? Isya. Diurutkan. Maghribnya, asarnya dikerjakan di waktu maghrib, sudah di waktu yang keluar dari waktu salat asar. Ditambah lagi dengan hadis yang lainnya, man nasiya an salatin fakafaratuhu ayyusalliya hina dzakara atau kama qala alaihi wasallam. Barang siapa lupa mengerjakan sebuah salat, bayar kafarahnya caranya dengan mengerjakan salat tatkala dia teringat. Begitu ingat langsung salat, enggak ditunda lagi. Faham dong? Pendapat yang ketiga inilah yang kuat insyaallah. Yang keempat, jawazud du'a 'ala dhalim biqadri dzulmihi li'annahu qisasun. Bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang zalim sebatas kezaliman yang dimilikinya, karena ini sama dengan qisas. Ini sama dengan apa? Qisas itu. Orang yang dizalimi boleh mendoakan orang yang berbuat zalim itu kepada dirinya dengan kejelekan. Tapi ingat, doanya harus sesuai setakar dengan tingkat apa?
Kezalimannya. Dan ini kan sulit nakarnya ya kawan. Sulit nggak nakarnya kawan? Sulit sekali. Nah, kadzalik. Akan lebih baik kita mendoakan agar dia diberi apa? Hidayah. Tapi ingat itu tadi hukumnya jawaz ya, boleh ya. Jangan sampai diharamkan. Yang kelima, qala ulama kita berkata, fi dalilun ala adami riwayatil hadisi bil ma'na. Bal labudda minan nasil warid. Fa inna ibna Mas'udin taraddada baina qawli man Allah aw hasyallah wa lam yaktasiru ala ahadil lafdaini ma'attikhadihima fil ma'na. Coba baca terjemahnya yang kelima. Akhirnya baca. Para ulama berpendapat ini adalah dalil tentang tidak bolehnya meriwayatkan hadis berdasarkan satu makna saja, tapi harus diambil dari beberapa riwayat yang ada, seperti riwayat Ibnu Mas'ud yang ragu-ragu apakah mala Allah atau hasyallah. Dia tidak memilih satu dari dua lafaz ini, tapi menyebut dua-duanya walaupun maknanya sama. Nah, jadi ini penting. Karena kadang-kadang ketika kita meriwayatkan sesuatu riwayat dengan satu makna saja, nanti bisa mempengaruhi penafsiran. Kalau kita kembangkan dan kita kiaskan, begitu pula memahami hadis. Memahami sebuah riwayat, kalau ternyata lebih daripada satu periwayatannya, jangan dibawakan dengan satu riwayat saja. Khawatirnya nanti menjadi salah paham. Pengambilan dalilnya menjadi berbeda. Padahal bisa jadi hadis yang A maksudnya ada pada hadis yang B. Lafadznya itu berbeda tapi memiliki makna yang sama. Tetapi dari lafadz tadi itu walaupun maknanya sama, penafsirannya nanti bisa mengembangkan makna tersebut, menjadi penafsiran yang berkembang dari riwayat yang sudah ada. Misalnya Aisyah mengatakan, karena sallallahu alaihi wasallam bada'a fi salati bitakbir wa yarfa'u yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai salatnya dengan takbir dan beliau mengangkat kedua tangannya. Ini satu riwayat sampai di situ. Di riwayat yang lainnya beliau mengangkat tangan dengan menyebutkan sejajar dengan bahu atau apa? Ujung telinga. Berarti kan di sana ada penjelasan. Benar mengangkat tangan tapi enggak sembarangan. Angkat tangan yang bagaimana? Oh, yang sejajar dengan bahu atau yang sejajar dengan apa? Telinga. Faham tuh? Hadis yang lainnya misalnya hadis Muslim. Kata Abdullah ibn Umar, Nabi itu kalau sholat dalam keadaan berdiri meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi nggak berhenti sampai di situ, kan ada riwayat-riwayat yang lainnya. Walaupun sebagian ulama memperbincangkan tentang kesahihannya. Ada riwayat yang Nabi meletakkan dengan menggenggam pergelangan. Ada yang riwayat menyebutkan Nabi meletakkan telapak tangannya di antara di antara punggung dan pergelangan. Jadi begini. Faham tuh? Nah, makanya kafilah rahimahullah, semua riwayat yang berkaitan dalam sesuatu perkara yang akan diambil hukum ini harus dikumpulkan. Tentu sebatas yang dia miliki. Makanya antum jumpai banyak para ulama itu kadang merubah pendapat yang tadinya pendapat A karena dia dapat riwayatnya cuma satu. Ternyata berkembang dengan waktu, dia dapat riwayat yang lain, berubah pendapatnya. Oke? Dan itu bukan aib. Tadinya riwayat ini menurut pendapat ulama A sahih. Karena yang dia pahami, dapat dia informasi si fulan yang meriwayatkan ini thiqah. Ternyata datang orang alim yang lain yang menjelaskan, dapat keterangan secara penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, si fulan ini ternyata dia itu dhaif rawinya. Diubahlah yang dulunya dia mensahihkan dijadikan apa? Dhaif. Yang dulunya menghasankan dijadikan dhaif riwayatnya. Rujuk kepada kebenaran. Seperti Imam Al-Albani misalnya. Masalah adzan pada telinga bayi. Pada asalnya beliau menghasankan riwayat ini. Tapi kemudian beliau merevisi bahwa riwayat itu menjadi apa? Dhaif. Setelah datang penjelasan yang lainnya. Itu hal yang biasa. Terutama kita kalau berkaitan dengan masalah fatwa, hati-hati. Mestinya kita menyandarkan minimal kalau ada orang bertanya bagaimana hukumnya dan begini dan begitu. Terdapat pada ayat Al-Quran seperti ini. Kemudian pada hadisnya seperti ini, ulama yang berpendapat seperti ini fulan bin fulan. Nah, berarti kita punya sandaran. Ketika terjadi suatu perubahan, kita mendapatkan dalil, oh pendapat si fulan bin fulan ini yang kita gunakan hujah dengan ayat dan hadis yang dia pakai nggak kuat. Kita berpindah pendapat lain. Itu nggak masalah. Yang dilarang itu, kalau kita berfatwa ini bagaimana hukumnya boleh.
Ini bagaimananya? Haram. Ini bagaimana hukumnya? Makruh. Siapa pendahulumu? Nggak ada menurut saya. Ini yang repot nih, kawan. Karena bisa jadi dia memahami ayat dan hadis tadi sebenarnya sudah pernah dipahami oleh orang sebelum kita atau sebelum dia, di mana pemahaman orang yang sebelum dia ini ternyata beda dengan dipahami oleh dirinya. Nah, manusia nggak boleh memahami menurut dirinya, harus pakai pendahulu. Dan ciri-ciri Ahlus Sunnah itu kalau berpendapat dia punya salaf. Punya salaf itu maksudnya punya pendahulu. Apa saja yang diucapkan oleh Ahlus Sunnah, dia berkata A, B, pasti ada sudah orang-orang yang sebelumnya pernah berpendapat seperti itu. Nah, contoh Imam Al-Albani misalnya, beliau berpendapat apa? Menggerakkan jari. Kan Masya Allah, orang yang benci dengan Syekh Albani itu habis-habisan memojokkan beliau. Albani itu begini, Albani seperti ini, Albani seperti ini. Padahal yang berpendapat menggerakkan jari ini bukannya Syekh Albani. Faham tuh, ikhwah? Di kalangan tabi'in sudah ada yang berpendapat dengan digerakkan. Dan mereka mengatakan hadisnya hanya menyebutkan wa asaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isbahi, Nabi berisyarat dengan jarinya, berisyarat kata mereka. Berarti isyarat itu cuma di begini saja udah isyarat. Oh, kata Syekh Albani enggak begitu. Coba antum lihat hadis tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau di tengah-tengah salat duduk. Tadinya berdiri, kuat, di tengah-tengah salat beliau duduk. Kaum muslimin berdiri atau duduk ketika itu? Berdiri. Diisyaratkan. Wa asaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi. Nabi berisyarat dengan tangannya supaya duduk. Saya tanya sama antum, isyarat itu digerakkan enggak? Antum salat nih, mimpin salat. Antum duduk, jamaah antum berdiri. Antum kepingin jamaah antum duduk. Isyaratnya gimana antum? Apa mungkin tangannya cuma gini aja? Pasti digerakkan. Berarti isyarat bisa bermakna apa? Bergerak. Sampai seperti itu para ulama. Dan itu punya pendapat-pendapat sebelumnya. Jadi kalau selain daripada Syekh Albani, Syekh bin Baz misalnya, beliau memiliki pendapat bersedekap kembali setelah apa? Bangkit dari rukuk. Itu ada pendahulunya. Nah, begitulah para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang kalau bisa cari sebuah pendapat yang enggak pernah ada pendahulunya. Begitu dapat pendapat, ternyata udah ada pendahulunya juga, cuman Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, bukan dari kalangan orang-orang yang saleh. Fahim tuh? Seperti pendapatnya misalnya pendapatnya orang-orang liberal tentang masalah jilbab itu kondisional. Kalau di Indonesia kemben, kalau di Amerika mungkin apa? Bikini mungkin begitu. Itu sudah diadop. Dia ini mengadopsi pemikiran yang jauh sebelum dia ada. Kelompok Jahmiyah punya pendapat seperti itu. Jadi setiap segala sesuatu itu ada pendahulunya. Tinggal kita milih pendahulu yang mana nih? Pendahulu yang soleh atau yang toleh. Paham belum? Semoga bermanfaat. Sampai di sini ya, kawan ya.